balik lagi ke podcast Ngobrol bareng Kaila. Jadi, hari ini Kaila akan bahas tentang tema yang deket banget sama kehidupan kita, yaitu globalisasi. Yap, bener banget. Di episode kali ini, Kaila akan bahas tentang pengaruh globalisasi bagi kehidupan bangsa. Dan untuk hari ini, Kaila udah kedatangan 2 orang yang bakal ngobrol bareng Kaila. Ada Brian sama Dio. Halo guys, kenalin, aku Brian. Hai guys, salam kenal. Nama aku Dio. Di zaman modern ini, semua serba mudah. Kita bisa belanja dari luar negeri, tahu berita mancanegara, bahkan berkomunikasi dengan teman luar kota. Itu semua karena adanya teknologi loh. Sadar nggak sih guys, kalau itu semua merupakan dampak dari globalisasi. Jadi, globalisasi itu apa sih? Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia, menjadi global atau mendunia. Globalisasi juga berarti ketergantungan dan keterkaitan antar bangsa dan manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi ini menjadi topik yang dibahas banyak orang, karena globalisasi ini membawa banyak dampak bagi kehidupan bangsa Indonesia. Iya, ada banyak ancaman atau dampak negatif yang perlu kita waspadai, seperti ancaman dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dari segi ideologi, globalisasi ini bisa membuat kita mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat. Hal ini bisa memudahkan ideologi-ideologi asing atau paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila masuk ke masyarakat Indonesia dan bisa mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Contohnya kayak komunisme, liberalisme, dan radikalisme ya Dio? Iya, seperti itu. Berbeda dengan segi politik yang melunturkan rasa nasionalisme pada diri petinggi negara karena terpengaruh ideologi asing, meningkatnya politik uang, dan adanya orang-orang yang menggunakan hak kebebasan berpendapat dengan tidak bertanggung jawab. Lalu, dari segi ekonomi sudah jelas ya, kalau globalisasi ini akan meningkatkan persaingan di bidang ekonomi. Iya, bener banget. Banyak tenaga kerja asing yang masuk dan bikin tenaga kerja lokal makin sedikit lapangan kerjanya. Terus, ada lagi nggak nih ancaman-ancaman selain bidang di atas? Ada dong. Kalau bidang sosial budaya tuh seperti masuknya budaya asing yang dapat melunturkan budaya bangsa Indonesia dan juga masuknya gaya hidup asing seperti sikap-sikap individualistis, egois, konsumerisme, hedonisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, ada ancaman di bidang pertahanan keamanan. Perkembangan teknologi bidang militer yang semakin pesat membuat teknologi ini paling ditakuti karena nuklir ini punya daya hancur yang sangat besar. Iya, apalagi sekarang ini kan lagi panas ya. AS sama Iran ribut masalah nuklir. Wah, ternyata banyak juga ya ancamannya. Menurut kalian, kita bisa nggak menghadapi ancaman globalisasi ini? Pasti bisa dong Kai, walaupun banyak ancaman dari globalisasi ini, tapi kita harus bisa ngatasin ancaman-ancaman tersebut dengan sikap-sikap yang dimiliki pejuang kemerdekaan kita dulu. Apa aja tuh, Bray, sikap-sikap yang bisa kita teladani? Abis dengerin yang diomong Dio sih, menurutku yang paling utama tuh rasa cinta tanah air dan melihara persatuan. Kalau kita cinta tanah air, kita juga cinta Pancasila dan gak akan terpengaruh sama ideologi asing. Contoh sikap cinta tanah air dan memelihara persatuan ini bisa kita lihat pas perubahan Sila 1 di Piagam Jakarta. Karena masyarakat Indonesia Timur yang mayoritas Nasrani keberatan sama isinya. Ini merupakan bukti kalau pejuang-pejuang kita itu pengen negara ini bisa tetap bersatu dan gak terpecah belah. Wah, aku setuju banget sama Brian. Pancasila memang harus jadi landasan hidup warga negara Indonesia. Kalau menurut kamu, sikap lain apa yang harus teladani yo? Kalau menurutku ya pasti sikap pantang menyerah, gigih berjuang, rela berkorban kayak pahlawan-pahlawan kita yang bertaruh nyawa di berbagai pertempuran kayak pertempuran 5 hari di Semarang dan pertempuran 10 November. Selain itu, sikap gotong royong juga banyak dilakukan para pahlawan. Sikap ini kan banyak mulai pudar sekarang, ditambah efek globalisasi yang bikin masyarakat jadi individualis dan egois. Nah, yang terakhir, sikap musyawarah untuk mufakat. Seperti para tokoh penyusun proklamasi yaitu Soekarno, Muhatta, dan Soebarjo yang bermusyawarah menyusun naskah proklamasi kemerdekaan bangsa kita yang tercinta. Iya, apalagi kan musyawarah buat mudahin cari jalan keluar sebuah masalah, dan juga biar saling memberikan pendapat agar di akhir bisa didapat kata mufakat.
sikap musyawarah mufakat cocok banget buat nyelesain masalah pertahanan keamanan tadi, supaya nggak perlu ada perang lagi. Para pemimpin bangsa ini memang sudah ngasih teladan buat kita untuk mengatasi ancaman globalisasi ini. Kita juga nggak boleh lupa guys, buat tetap selektif dalam menyaring budaya luar yang tidak sesuai dengan Pancasila. Betul banget guys, kayak yang tadi dibilang itu, banyak orang yang individualis sama egois. Sikap ini bisa kita lihat dari banyaknya orang yang sibuk sama gadgetnya, sampai gak peduliin sekitarnya. Padahal terlalu sibuk sama gadget nih bisa bikin kita kurang gerak dan bisa memicu dampak negatif dari segi kesehatan. Contohnya nih, obesitas. Apalagi sekarang ini kan kita di rumah terus dan gak bisa olahraga di sekolah ataupun olahraga bareng temen. Jadi kebanyakan dari kita cuma sibuk di depan gadget seharian. Nah, karena itu, yuk guys kita olahraga biar sehat. Kita bisa senam poco-poco GWR new normal, kayak yang udah pernah kita lakukan di semester 1. Emang siapa sih yang gak mau sehat? Makanya olahraga guys, banyak loh manfaat dari senam. Contohnya nih, nurunin berat badan, jaga kesehatan jantung, ngurangin stres, ningkatin metabolisme tubuh, memperkuat sistem imun tubuh, dan nambah stamina. Saran kalian berdua emang the best deh. Tapi globalisasi ini nggak selalu bawa dampak negatif kok guys. Ada juga dampak positif dari globalisasi. Kayak masuknya budaya-budaya luar yang bisa nambah keragaman di bangsa kita ini. Contohnya nih, perkembangan rumah Eropa di Indonesia yang buat kehidupan menjadi lebih modern. Iya tuh, bener banget Kai. Struktur bangunan Eropa pada masanya tuh tergolong lebih maju, kokoh, dan unik. Makanya di zaman sekarang ini banyak banget peminat struktur bangunan Eropa. Dan banyak dipakai juga di bangunan-bangunan kayak museum, kafe, dan lain-lain. Ada juga loh penggunaan pilar, kusen jendela, atau ukiran dinding bangunan Eropa yang menginspirasi bangunan modern. Desain bangunan Eropa di Indonesia pastinya diadaptasi sama budaya dan iklim di Indonesia. Hal ini tentu membawa dampak positif dengan menghasilkan keragaman dan kekhasan di setiap bangunan. Selain bangunan, banyak juga loh makanan internasional yang masuk ke Indonesia. Tapi ingat, gak cuma bawa masuk pengaruh ke Indonesia, globalisasi juga bawa budaya kita ke luar negeri dan jadi lebih banyak dikenal orang. Contohnya nih, makanan Indonesia jadi dikenal di luar negeri, ya nggak Bray? Iya dong Kai, contoh makanannya banyak banget Kai. Ada rendang, sate, nasi goreng, gudeg, dan banyak lagi deh. Iya nih, makanan Indo kan sebenarnya banyak yang suka di luar negeri. Menurut aku tuh guys, soalnya makanan Indo tuh rasanya enak dan khas banget. Apalagi bumbunya, jangan ditanya deh, mantep banget. Duh, bayanginnya aja udah bikin pengen guys. Ya walaupun makanan Indo kadang agak terlalu pedas buat orang luar, tapi pasti lama-lama bisa disesuaiin kok rasanya. Waduh Bray, jadi kepengen nih. Bray, tapi kan makanan Indonesia tuh bahan-bahannya susah dicari di luar negeri. Terus gimana dong? Ya kalau menurut aku sih solusinya bahan-bahannya harus disesuaikan sama yang ada di negara itu. Kalau enggak, mungkin bisa cari toko bahan makanan Thailand atau negara yang bahan makanannya mirip sama kita. Iya juga tuh Bray, bisa-bisa. Tapi Bray, kan kalau mau buka restoran harus promosi gitu. Kalau makanan luar negeri, promosinya gimana kira-kira? Ya promosinya harus nunjukin ciri khas Indonesia dong Kai. Contohnya nih, buat iklan pakai bahasa Jawa, supaya beda sama yang lain. Gini nih contohnya. Yuk dulur-dulur, cobain restoran Indonesian food anyar ing London. Panggonane tradisional ngono, akeh spot foto sing apik. Cocok banget kanggo cah nom zaman now. Wong sing gelem mudeng suasana Indonesia utawa wong Indo sing kangen omah. Ora mung panggone guys. Panganane uga enak lan akeh. Enek rendang, sego goreng, sate, lan akeh lalione. Wis panganane enak, regane uga ora larang blas. Apa meneh arep ono diskon soft opening 50% saka tanggal 25 nganti 28 Februari. Nah, iki dicatat guys. Restoran Indonesian food ono ing Dalan Orchid nomor 26. Ojo lali dicoba lho guys. Restoran Indonesian food, panganan maknyus rego kampus. Widih, keren banget ya. Ternyata cara promosinya bisa menyesuaikan dengan kebudayaan kita gitu. Itu juga bukti bahwa globalisasi nggak selalu menghilangkan budaya daerah, tapi juga bisa mempromosikan budaya lokal kita. Oh ya guys, kalian pasti juga pada lupa.
kalau globalisasi juga turut memberi dampak pada kehidupan beragama. Sebagai minoritas tuh, gereja gak menutup diri dengan adanya permasalahan globalisasi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Iya, hampir aja lupa. Buat gereja tuh penting banget untuk saling perhatikan dalam sikap keterbukaan dan saling bekerjasama agar kita tetap jaga ikatan persekutuan persaudaraan. Gereja juga ngajak semua umat untuk bersatu dalam membangun kesejahteraan. Betul, gereja sebagai tangan Allah wajib untuk membantu sesama yang kesulitan dan menjadi berkat bagi semua bangsa. Dengan adanya globalisasi, maka tujuan gereja adalah menguasai dan mengelola dengan baik agar kesempurnaan dapat dicapai. Makanya kita semua tuh perlu berjuang bersama, mendorong kemauan diri kita agar terlibat dalam usaha bersama ini. Oke guys, begitulah podcast Ngobrol bareng Kayla. Makasih Brian dan Dio yang udah mau ngobrol bareng Kayla hari ini. Dan makasih juga yang udah dengerin. See you next time di podcast Ngobrol bareng Kayla.